Oke, kita mulai ya. Hari ini bab selanjutnya ya. Kalau bab selanjutnya hidrolisis garam ya. Nah, kalau di hidrolisis ini kebalikan dari si buffer ya. Hidrolisis itu basisnya siapa yang kuat dibagi garam ya. Ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis total. Kalau parsial berarti salah satunya ada yang kuat, kalau total itu kedua-duanya lemah ya. Tapi kalau asam kuat sama basa kuat tidak terhidrolisis ya, itu mah terbentuk garam netral yang pH-nya pasti 7 ya, kayak NaOH, HCl. NaOH basa kuat, HCl itu asam kuat. Lalu yang dikatakan parsial itu ada yang kuat. Di sini contoh dia buat adalah asam kuat dan basanya dari lemah, sehingga itu dikatakan hidrolisis parsial ya. Yang bisa terhidrolisis adalah sesuatu yang lemah ya. Kalau HCl dengan H2O ya nggak ada reaksinya, tapi kalau dia dari NH4OH ini ya, NH4OH sebenarnya dia ambil NH4 nya plus saja sehingga terbentuk seperti ini ya. Lalu sebaliknya, kalau dia asam lemah tambah basa kuat, hidrolisis juga parsial ya. Nah, yang ini asam lemah dengan basa lemah, keduanya mengalami hidrolisis, baik yang lemah di asam maupun lemah di basa ya. Nggak tahu kenapa ini nggak ada rumusnya ya, rumusnya nanti dipakai apa. Ini cara menghitungnya ya. Jadi kalau mau hitung untuk yang ini sesuatu yang lemah ya, menghitungnya nanti kok KH ya. Kalau kayak gini kan KA ya yang dia punya. Berarti nanti yang dicari adalah KB-nya. Jadi ini kan di sini ada asam lemah dan basa kuat ya. Ini basisnya kan basa kuat ya. Berarti kalau kuatnya adalah basa, berarti ini OH-. Nah, ketika OH- pasti yang dikasih datanya adalah Ka di sini, karena yang Ka-nya adalah lemah. Ya, jadi di sini dikalikan sama dia, KH dikalikan konsentrasi garam, diakarkan. Tapi cukup nah, KH itu didapat dari KW dibagi Ka. Ini persamaannya agak sedikit menjelimet aja ya. Nah, rumus yang dipakai hanya ini, min log KW per Ka. Jadi kalau dikasih tahu, kalau di hidrolisis itu kebalikannya. Kalau dikasih tahu Ka itu kan konstanta asam, asamnya lemah. Berarti yang dicari adalah OH-. Ya. Oke, udah dapat di sini. Ini cara dia menghitung ya. Ini K alfa ya. Kalau alfa dia pakai data seperti ini. Jadi kalau ada alfa bukan Ka atau Kb ya. Bisa dihitung dengan cara biasa sih alfa itu. Lewat asam lemah basa lemah yang latihan kemarin tuh bisa. Ya, atau bisa dipakai dengan KW dibagi Ka dikalikan garam sini ya. Ini kalau saya bilang bukunya terlalu menjelimet ya. Kalau mau dipakai anak SMA. Nah, ini rumus yang paling gampang yang ini. Ya, mau nyari alfa ya KH dibagi GR. Nah, GR ini yang belum jelas. Oke. Kalau Ka lebih besar dari Kb ya, maka nanti sifat pH-nya lebih dari 7 ya, karena Ka itu kan konstanta asam ya. Jadi dikatakan kita kan pengennya asam, dan makin asam itu kan mendekati angka 1. Nah, ketika Ka sama dengan Kb berarti pH-nya 7 ya, dianggapkan ke sana. Nah, sebaliknya juga
Kalau Ka kurang dari Kb, berarti Kb-nya besar. Berarti kalau kita makin basahnya, Kb-nya makin besar kan berarti dia bersifat basah. Basah itu kan makin basah mendekati angka 14, maka dikatakan lebih dari 7. Nah, ini adalah hidrolisisnya ya. Nggak terlalu ngebahas ke sini sih sayanya, karena yang kalau untuk SMA nggak ke arah sini sih setahu saya. Ya, ini buat ke arah kuliah biasanya. Ya, kita bisa langsung ke latihan ya. Nanti kalau hidrolisis total baru. Ya, kalau hidrolisis total kan berarti dia ada asam lemah, ada basa asam lemah dan basa lemah ya. Baru kita lihat rumusnya ya. Saya lupa kalau yang untuk basa lemah itu. Tapi di sini dikasih tahu sih sama dia. Kalau dia hidrolisisnya untuk ini, dia tinggal pakai ini ya. Dihitung 2 kali sama dia. Baik untuk yang asam lemah ini H plus Ka dikali Kw per Ka Kb ya. Tidak ada hitungan untuk garamnya sama dia, tidak dilibatkan. Nah, ini penggunaan hidrolisis ya, penjernihan air dengan tawas. Ini biasanya buat bisa air minum, bisa juga ke kolam renang ya. Terus di sini juga ini pengubahan ya. Amilum itu kan bisa dibilang material yang cukup besar, diubah menjadi glukosa, jadi lebih kecil ya, lalu ubah lagi protein jadi asam amino. Nah, ini biasanya di biologi. Trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, mungkin saya bisa langsung ke latihannya ya. Oke, ke nomor 1. Di sini udah ada C3COONA ya, 0,1 molar. Nah, ini ada 2 konten kan sebenarnya, CH3COOH sama NaOH sebenarnya. Ini tuh terbentuk dari sini. Dan kita sudah tahu ini adalah asam lemah. Nah, inilah yang bisa terhidrolisis dengan air. Ya. Nah, yang posisi ini adalah basa kuat. Kalau kita hidrolisis dengan air, itu sebenarnya tidak terjadi reaksi. Ya. Jadi kalau yang ini nanti dia akan membentuk, ini nggak ada hanya ya. Kalau dia mau hidrolisis ke sini ya. Jadi nanti CH3 COOH plus OH. Nah, diberitahukan di sini sama dia Kw gas min 14. Ini angka umum ya. Ini umum sekali angka ini. Dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Berapa pH larutan garam tersebut? Nah, ketika yang dikasih tahu adalah konsentrasi garam ya, ini garam yang terdiri dari asam lemah dengan basa kuat ya, membentuk garam. Saat awal reaksi timbang, data ini yang diketahui ya, data ini yang diketahui, maka inilah istilahnya hidrolisis. Ada ciri-cirinya ya, maka yang kita hitung adalah hidrolisis. Beda ketika kita di sebelah sini ada bagian sisanya ya, di bagian lemah, maka ini buffer ya. Oke, intermezzo aja ngingetin tentang buffer ya. Maka yang ditanyakan adalah ketika kita punya data Ka, sebenarnya ini kan asam ya, tapi yang kita cari itu bukan asam tapi basah. Jadi kalau hidrolisis itu based on-nya adalah sesuatu yang kuat, maka ini adalah OH-. Kalau Ka adalah asam, maka Kb adalah basah ya. Jadi Kw itu didapat dari Ka dikali Kb ya. Maka kalau mau cari Kb ya udah Kw dibagi Ka ya, dikalikan konsentrasi si garam, dan ini diakarkan.
Jadi ini terbentuklah KB sebenarnya ya, tapi nggak dibahas lah KB-nya ya. Jadi sini 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 5, ini udah dalam bentuk konsentrasi ya, jadi beruntungnya di sana. Ini 10 pangkat min 15 dikurang 5 jadi 10 pangkat min 10. Ini kalau pangkat tinggal bagi 2 saja, 10 pangkat min 5. Nah, POH nya berarti min log dari 10 pangkat min 5 yang didapatkan angkanya 5. Berarti pH nya sendiri adalah 9 ya, dari 14 kurang 5. Nah, ini yang nomor 1, silakan dilihat dulu. Dah. Itu yang maksudnya Mbak Desi, yang garisnya dibagi 2 itu. Garis dibagi 2, yang mana nih? Yang itu panah-panah tuh, yang atas sendiri. Ini. Ya. Oh, ini maksudnya CH3CO- ditambah H2O, ini yang namanya hidrolisis. Ya, terus bawahnya. Nah, kalau yang di bawah ini kan basa kuat. Nih, kalau basa kuat nih ya, yang ini ditambah H2O tidak akan terjadi reaksi. Ini tidak ada reaksi artinya kalau di kimia. Ya, tidak berlangsung reaksi. Jadi bisa terhidrolisis itu karena dia lemah. Gitu. Kenapa dibagi 2 gitu toh, Mbak? Kenapa dibagi 2? Maksudnya dibagi 2? Oh, kan hidrolisis itu didapat dari asam sama basa.
asamnya terserah mau lemah atau kuat, basanya juga lemah atau kuat. Yang namanya kenapa ini dibagi dua, ini kan garam ceritanya nih, ini garam nih, ini garam. Nah, garam ini terbentuk dari CH3COH sama NaOH kan. Nah, komponen-komponen yang dari garam itulah yang akan dihidrolisis, bukan garamnya yang dihidrolisis ya. Nah, ketika menghidrolisis kita harus mengetahui komponennya apa. Oh, ada CH3COH yaitu asam lemah sama NaOH basa kuat. Nah, baru inilah dipisahkan mana yang bisa dihidrolisis, mana yang tidak bisa dihidrolisis. Yang bisa dihidrolisis itu ada sesuatu yang lemah. Nah, CH3COH ini mewakili asam, asamnya asam lemah, hidrolisis kan. Oh, bisa nih. Nah, di bawahnya apa komponen kedua yaitu basa. Basanya apa? Kuat, dihidrolisis. Oh, nggak bisa. Jadi kenapa dibuat dua? Karena menghidrolisis itu bukanlah menghidrolisis garam, tapi menghidrolisis asam dan menghidrolisis garam dan menghidrolisis basa. Nangkep maksudnya? Hidrolisis tuh harus yang lemah. Iya. Komponen dari kemarin juga yang kita bahas yang bisa direaksikan dengan air, hidrolisis itu air ya, itu ada sesuatu yang lemah. Kalau kuat mah nggak usah dihidrolisis ndak. Waktu Bronsted Lori ya, terus Arrhenius ya, yang lain-lain juga itu sama sebenarnya udah dibahas di awal, cuman nggak disebutkan caranya menghidrolisis. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke. Sebanyak 10 ml ada CH3COOH. Ini asam lemah ya. 10 ml 0,01 molar. Ka-nya 1,7 10,5. Nah, ini baru direaksikan Ninda dengan KOH. Ini basa kuat. Itu dia 0,01 molar 10 ml. Nah, ini baru kita reaksikan ya, kita reaksikan menghasilkan CH3COOK ditambah H2O. Ini sudah koefisiennya sudah balance ya. Kita ada awal reaksi setimbang, ini kalikan dulu nih, dapatnya 0,1 milimol, ini juga 0,1 milimol. Kan sudah tahu ya, konsentrasi itu didapat dari mol per volumol. Nah, kalau di awal reaksi setimbang konsepnya dipakai adalah konsepnya, maka ini 0,1 milimol, ini juga 0,1 milimol. Nah, siapa yang menjadi reaktan pembatas? Ini mau CH3COH, mau KOH, itu sama aja. Maka yang bereaksi nanti juga akan nilainya sama. Di sini juga di produk juga terbentuk 0,1, ini juga 0,1. Sehingga kalau kita kurangkan, ini habis, inilah yang sisa. Inilah garamnya. Ketika tersisanya hanyalah garam, maka ini dikatakanlah hidrolisis ya, dengan konsep mau dia
asam lemah tambah basa kuat, mau asam kuat ditambah basa lemah, atau asam lemah ketemu basa lemah. Inilah namanya ya. Nah, setelah dapat ini baru kita menghitung. Yang dikasih tahu Ka, tapi yang dicari Ka itu kan asam lemah, berarti bukan H+ yang dicari, tapi OH-. Ya. Berarti KW per Ka untuk mendapatkan Kb dikalikan konsentrasi garamnya, diakarkan. OH- berarti 10 pangkat min 14. Bentar ya. Oke. 10 pangkat min 14. Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5. Di sini milimol, 0,1 milimol. Volumenya berapa? Ini kan konsentrasi, ini baru mol, milimol di sini ya. Volumenya gabungkan, 10 tambah 10 berarti 20 ml. Baru kita akarkan. Amin, berarti ini bisa kita kali silang ya. 1,7 kali 20 itu 34. Ya, berarti 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 kalikan 10 pangkat 5. Yang di bawahnya adalah 34. Ya, karena 20 kali ini. Wahamin berarti ini min 15 tambah ini jadi 10 pangkat min 10. Nah, ini 34 akar. Ya. Coba kita bingung ya, 1 bagi 34 ini gimana ngakarinnya ya. Coba saya pakai kalkulator digital ya, menghitung akarnya. 1 dibagi 34, terus diakarkan. Hasilnya koma nih Indah ya. Saya pakai kalkulator atau Indah nggak pakai kalkulator nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya sama dengan 1/34 dikalikan 10 pangkat min 10 kan, ini diakarkan. Yang bisa diakarin ini luar, ini tetap aja 1/34 akar dikalikan dengan 10 pangkat min 5 ya, ini bisa seperti ini. Kalau ini kita pakai yang ini berarti POH nya langsung aja ya, 5 min log 1/34 akar, berarti pH nya 9 plus log 1/34 akar. Kalau ini mau saya pakai langsung ya, ini yang kita pakai langsung aja hasil hitungan, itu dia adalah 1 bagi akar ini ya, 1 bagi akar ini adalah 0,1714 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini akarnya ini, yang ini akarnya ini. Jadi kalau POH 5 min log ya. Oh sorry, ini bisa disederhanakan bukan kayak gini madam. Ini kan 0, kalau bentuk bakunya berarti 1,714 kali 10 pangkat min 6 ya, bentuk baku ini. Berarti POH nya adalah 6 min log 1,714. pH nya berarti 8 plus log 1,714 ya. Ini dia, mau pakai yang mana aja boleh. Tak liatin atas ya. Nah, ini lihat dulu.
Turunin, Mbak. Hmm. Itu yang POH jadi PH, min jadi plus. Itu loh. Kalau digabungin ini 14 enggak? Kan udah diajarin kemarin. 5 tambah 9 14 ya kan? Ini kalau ditambahin kan 0. Gitu. Oh. Mbak Desi. Mbak Desi masuk di rumah ini yang nanya. Apa? Mas Mufid ngomong Mbak Desi. Mas Mufid balik. Mana kok? Mana wajahmu? Aku lali oh. Piye? Wis jadi ini. Iyalah. Wis tekan pira? Aku ora ketemu.
Loh, agak gondrong ya. Piye kabarmu ngapi? Rak kedengeran kok suaramu. Masih mute kayaknya. Baik, Mak. Baik. Udah. Endi Jakarta nih? Di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Kosnya Putih. Cempaka Putih. Nah. Loh, lu nopo balik? Covid apa? WFA, Mbak. Oh, Enggak, WFA. Eva. Soalnya Omikron udah nyampe sih. Koncoku kena soalnya ning Jakarta. Temenku banyak, Mbak. Enak Jakarta apa Semarang? Yang di Jakarta. Enak Jakarta apa sekarang? Enaknya tinggalnya. Enak neng oma apa neng Jakarta? Sama-sama aja. Sama aja. Wah. Sama-sama aja. Bener. Lanjut wae lah kalau nek ngono, nek saranku lanjut wae sekolah. Nek wis tekan ngerti S2. kerjaan, yang bisa nyambi, yang sekarang kan WFA, ambil aja itunya. Tapi tanya dulu sama atasanmu, dia mau nggak? Kan banyak kerjaan tuh, bisa jadi studi kasus. Saranku ya, maksudku. Gue udah ngerti toh yang dikerjain. Tempatku tuh Nopo? nggak nyambung banget sama sipil, Mbak. Lah. Ya tipis sebenarnya. Lah terus piye gue selama ini? Malah banyak birokrasinya. Oh, aturan nih. Ya apa kan ada teknik sipil bagian aturannya. Studi kasusnya. Jadi nggak harus ke sana. Ya ambil peluang maksudku ya. Nek luang daripada gajimu dipakai apa? Gajiku Nah, dipakai ya apa? tabung biasa sih, Mbak. Nah, kan? Nggak jelas Ya, itu. Duitnya nggak bergerak. Nek nyono, nek saranku sayang nek aku menurutku ya. Kalau duitnya cuma masuk tabungan toh, nek buat pendidikan rapopo, nek misal tekan cicil oma ya rapopo. Kau harus putusin loh. Kau nanti kerja di. Kau umur tekan pira sekarang? Iya. Umur tekan pira? 27 sih, Mbak. Nah, 27. Kue mau di mana nanti ki? Kue harus putusin loh. Nek kue di Semarang ya kue tekan Semarang. Kalau enggak nanti entah berantah loh. Jadi nih kerja wae. Niatnya sih Semarang, Mbak. Kalau udah dapet Semarang aku kuliah. Oh gitu. Saranku itu yo, nek selanjutnya aku pikir kue dendi gitu kan nek Jakarta. Misalnya nanti aku luang tekan Jakarta mbek koncoku yo nyamper aku kalau di Cempaka Putih. Aku ngertinya apa sih? Mall Cempaka Putih, halte lah ya. Halte Cempaka Putih ngerti toh? Apa? Halte Cempaka Putih ngerti toh? Tahu. Nah, ngerti. paling ketemu situ nek misal aku nanti ke Jakarta. Yo, misal. Kan deket tuh, Mbak. Deket situ. Paling itu sih. Nek aku mau nyampein ke kamu, sayang kalau misalkan harus punya plan 5 tahun ke depan ngapain? Mau kerja di situ terus atau gimana? Enggak sih, Mbak, kalau di sini. Kalau dapat Semarang aku mau kuliah. Nek Semarang di kampus nih. Undip apa? Mana lagi? Kalau nyari gampangnya sih ya kayak yang dulu. Oh gitu, Uninsula. Kalau nyari gampangnya ya. Tapi Uninsula kan juga bagus toh. Setauku kalau untuk sipil arsitektur. Iya, Mbak. Nek aku bilang swastanya bukan swasta. Nek uangnya cukup nggak? Nek sekolah biaya pribadi? Cukup aja sih, Mbak. Cukup. Nek cukup rapopo. Maksudku ya, iku ya. Sekarang S2 itu udah kayak kacang goreng nek aku bilang. Ada poin plusnya. Jadi nambah nanti mikirmu. Kalau ngomong sama orang tuh jadi naik lagi satu level di atasnya. Itu sebenarnya ya. Nek aku ngerasain perbedaannya. Lulus S1 sama tekan S2 ya beda. Bukan maksudku. Ya sama temen kan ada yang S2 juga kan. Ya, emang beda. Beda. Bukan maksudnya temen S1 tuh elek gitu maksudku. Cuman cara mikir permasalahannya beda. Ya ngeliatin. Jadi banyak alternatif di kepala itu. Ini tuh bisa kesini, ini bisa kesini gitu. Jadi mau yang mana aja bisa gitu. Ya bisa lebih kepada ke permasalahan ya. Nanti bisa nata yang lain. Berapa lama di Semarang jadi nih? Besok paling pulang, Mbak. Walah. Cedak toh. Neng ini kereta jadi nih. Kereta. Ya. Sip lah kalau gitu.
Seneng aku, wis tekan lama loh aku gak ketemu kowe. Tekan 7 ya? 7 tahun lebih ya? Dengar-dengar cerita Ya udah ada. kerja. Ya bagus lah gitu. Udah. Piye, pacarmu Iya. mana? Pacarmu mana? Nggak ada. Masa gak ada punya pacar? Mikir gawean sih. Oh lah. Ya kalau udah gawe nggak akan kepikiran yang aneh-aneh. Nek aku ya udah kerja wae gitu. Nek ono ya cuman hangout wae, ngobrol apa-apa ngono. Cuman itu doang. Enggak, Mak. Soalnya nggak nyambung akunya. Akunya ya nggak nyambung, obrolannya nggak ngerti gitu. Maksudnya saya diajak apa gitu, ini ngapain sih gitu kan ya, mending pulang turu gitu loh maksudku. Nek obrolannya nggak apa sih, misalnya nonton bioskop gitu, akunya nggak nyambung gitu. Akunya kan aneh, orang datang nonton ngapain sih nih bayar nonton, mending yang ngomah nih aku mah wis turu gitu. Jadi kalau cuman ngobrol Sama Indah. makan tok Sama rapopo. kayak gitu. Kalau cuman ngobrol tok rapopo. Kalau ke mall nonton apa jalan-jalan beli baju aku nggak nyambung. Nah itu. Nah aku hati-hati, jangan kayak aku maksudku. Garing. Oh, udah mager ya, Mbak. Nanti malah jadi garing sama orang. Kalau aku ngomong sama orang garing makanya. Kalau nggak nyambung, jadi tak tinggal gitu. WA juga ngono. Ini sedih aja. Nek nggak ketemu konco yang gimana ya? Nek aku tapi kan tekan Semarang aku main sampai malam nek konco ketemu aku senang. Tapi nek nggak nyambung aku mending mulai aku. Nggak pinter. Memang frekuensinya beda. Tertentu doang ya, Mbak? Betul. Bukannya nggak level, bukan. Akunya nggak nyambung, daripada akunya bete, mending wis aku tekan rumah wae gitu. Aku nggak pinter nyembunyiin muka nggak enak, gimana sih? Nggak suka ya wis gitu loh. Kalau temen yang lain Nggak kan bisa kamuflase. kalau temen yang lain itu pinter dikemas gitu kan. Kalau nek aku wis aku tekan rumah gitu. Jadi makanya kalau diajakin ke mall aku nggak mau, nggak nyambung akunya ya. Nek koncoku ya bagus, akunya yang nggak nyambung. Nek makan misal di mall, apaan sih ini makan apa sih gitu, wis tekan warteg wae gitu. Ya wis, kasih Indah, aku seneng loh udah ketemu kowe. Sehat-sehat yo. Ya, Ketemu lagi nanti ya. Main. Kita kabari. Ya, Mbak. Yo, tersun. Dah. Ayo. Ya. Ayo lanjut, yang mana? Ya. Lanjut. Wis tekan iki. Ya. Wah ini Mehoma ki rambutnya keriting semua ya Ndah berarti ya? Waktu ketemu masmu rak kelihatan sih keriting nih. Matamu minus berapa Ndah? Banyak toh? Minus yang kanan 1,5. Terus yang kiri? Yang kiri 1. Silinder ndak? Tapi iki apa? belum dikasih silinder. Nek kalau gambar miring rak kowe? Gak tahu. Coba wae. Nek kalau udah tahu gitu kowe nggak bisa loh masuk ke jurusan yang ngegambar teliti gitu loh. Bahaya. Gitu. Tapi nek sekarang kan ono aplikasi rak ngono kayak zaman dulu megang penggaris lurus tegak itu rak. Ya, maksudnya diliatin lagi. Ya. Aku pikir kowe nggak pakai kacamata. Tadi aku ngeliat Siti loh pakai kacamata atau Indah. Ya wis, kyo Barusan apa? Barusan iki? Barusan pakai kacamata. Oh, karena nggak kerasa kemarin. Nek lihat duit dari jauh kelihatan Randa. Lihat toh. Itu yang penting dah. Oke, nih ya. Ini kok NaCN. Ini gimana sih? Kok soalnya ada NaCN, ada NH4CN ya? Oke, NaCN dia punya ada alfa istilahnya sini. Konsentrasinya 0,1 molar. Alfanya 5%. 5% berarti 0,05. Tentukan untuk larutan Kb ini berapa? Oke. Ini garam ya.
Oke, garam. Dengan garam ini sebenarnya yang diharapkan apa sih sebenarnya? Alfanya sudah ketahuan. Jadi ada terus ada NH4 CN 0,1 molar, KB-mu 10⁻⁵. Ya. Yang kita cari itu sebenarnya dicari di sini adalah Ka Anda. Karena ini CN ya. Ka. Yang sebelah sini ada KB, ini NaCN ini terdiri dari basa kuat yaitu NaOH. Terus asam lemah itu adalah HCN. Kalau yang ini terdiri dari basa lemah yaitu NH4OH dan asam lemah yaitu HCN. Ya, berarti ini tak buka atas. Nanti ke sini dia. Ya. Aku mau cari alfa. Tapi alfanya, nah ini dia ya. Jadi alfa itu didapatkan dari KH dibagi garam akar. Alfaku 0,05. KH itu KW dibagi dengan KB ya. Ini posisinya yang dilihat adalah asam lemah ya ndah, karena KW per KB ini yang dicari adalah Ka. Ya. Terus ini dibagi dengan garam, diakarkan. Berarti 0,05. KW ku udah tahu 10⁻⁴. KB-nya aku nggak tahu, dibagi garamku sudah ada konsentrasinya 0,1 molar akar. Ya. Berarti ini 5 kali 10⁻². Ya, berarti ini 10⁻⁴ bagi KB kalikan 1 per ya ndah, 10⁻⁴. Ini akar. Ya. Kita akar, untuk menghilangkan akar berarti 5 kali 10⁻² dikuadratkan berarti 10⁻⁴ per KB. Ini kalau kita naik ke atas 10⁻⁴ ya. Baru ini dikuadratkan. Dikuadratkan tapi kan punya akar ya. Akar kuadrat ya. Sorry, tandanya salah ini. Bukan di sini akarnya. Akarnya di dalam. Oke. Berarti ini tinggal 25 kali 10⁻⁴. Ini akarnya berarti hilang karena dikuadratkan. Min 14 tambah 1 10⁻⁻13. Ini KB ya. Berarti KB kok KB sih? Oh iya betul ya, KB ya. Berarti KB adalah 10⁻⁻13 dibagi 25 kali 10⁻⁴. Berarti ini 1/25 kali 10⁻⁹ ya. Nah, 1/25 ini kalau kita kecilkan berarti 100/25 ya. Berarti 100/25 tapi kalikan 10⁻². 10⁻⁹. Karena 100 dikalikan 10⁻² itu kan 1. Balik lagi ke sini. Jadi KB-nya berarti 4 kali 10⁻⁻11. Dapat nih KB-nya 10⁻⁴. Ya. Oke. Kalau sudah dapat KB-nya, berarti Ka ini dapat dong. Ka itu didapat dari KW per KB. Ka
10 pangkat min 14, KB nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 11, berarti KA adalah 1/4 kali 10 pangkat min 3. 1/4 itu adalah 0,25 kali 10 pangkat min 3, berarti KA nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini udah dapat nih 2,5 kali 10 pangkat min 4 ya. But setelah dapat ini ini kan hidrolisis ya, udah garam ya, ini garam posisinya. Indah mau cari siapa? Mau nyari H+ atau OH- tidak masalah. Kita lihat di sini, ini dia asam lemah, basa lemah ya, posisinya keduanya. Lihat dulu nih, Ka Indah, posisi ini dengan ini besaran mana? Kita buat sini Ka ada versus KB 2,5 kali 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 5. Ini sama ini lebih besar angka ini dah, ini angkanya besar, maka ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari, pH nya berarti lebih dari 7, kurang dari 7, berarti yang dicari adalah H+ dah ya, dicari H+. Kita naik, berarti seperti ini dicarinya. Konsentrasi garamnya itu tidak dilihat lagi dah, malahan di sini. Makanya kok bisa ya? Nah, kita cek ke bawah ya, takutnya betul kok. Jadi sini H+ adalah KW dibagi Ka kali KB ya. Tapi di sini dikalikan dengan Ka. Ini yang diakarkan. Pakai rumus yang ini ya. Karena yang dicari kan di sini pH-nya kurang dari 7, berarti yang dicari H+. Oke, H+ adalah Ka-nya 2,5 kali 10 pangkat min 4. KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Ka-mu 2,5 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat min 5. Ini yang diakarkan. H+ berarti 2,5 kali 10 pangkat min 4. Ini sama aja 10 pangkat min 14 kalikan 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat 5 dibagi 2,5. Aduh. Berarti H+ 2,5 10 pangkat min 4 ya. Ini kita bagi dulu ya. 1,5 ini mau aku ubah jadi 25 dah. Jadi 1/25 kali 10 pangkat min 1 ya. Kan 2,5 dikalikan ini 10 kurang 5 berarti 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini belum bisa kita akarkan, kita manipulasi lagi. 2,5 10 pangkat min 4 aku ubah nih jadi 100/25 kalikan ini tetap min 1, ini kalikan 10 pangkat min 2 ya, dikalikan 10 pangkat min 5. Ini berarti 2,5 10 pangkat min 4, 100 bagi 25 adalah 4. Ini min 7 ya, min 7, min 1 naik ke atas jadi min 6. Ini akar, berarti yang di dalam akar bisa kita akarkan.
Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita kalikan 2,5 kali 2, 5. Ini min 7. Berarti pH nya adalah 7 min log 5. Nah ini dapat nih. Jadi Indah lihat dulu yang warna merah ya, kalau gitu ya. Monggo silakan dulu dilihat. Itu kok bisa tahu nyari KA-nya atau Bisa tahu KA-nya. Jadi gini, nyari NaCN ini kan garam dah. Mana nih ini tuh, bentar ya. NaCN ini kan garam nih ceritanya. Ya, garam yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah. Ya. Nah, ketika kita mengatakan ini adalah ini ya, yang seharusnya perhitungan Desi macet-macet. Oh, macam-macam. NaCN ini adalah garam. Garamnya itu terdiri dari basa kuat NaOH, asam lemahnya adalah HCN. Ya. Yang secara Oke, kita ulang ya. NaCN itu adalah garam. Garam yang terdiri dari basa kuatnya dari NaOH, lalu ada asam lemah HCN. Ya. Dan diketahui NaCN ini konsentrasinya 0,1 molar. Dengan data ini sebenarnya kita tahu ini adalah hidrolisis. Ya, kita tahu hidrolisis. Yang hidrolisis itu dasarnya adalah, ya, yang dasarnya adalah dari basa kuat, dari sesuatu yang kuat, yaitu OH-. Nah, ketika kita tahu OH-, maka nanti ini adalah KW dibagi KA sebenarnya, ya. Berarti ada yang salah ini, bukan ngitung. Oh ya, betul, KW per KA dikalikan dengan konsentrasi, dibagi apa dikali sih? Dikali ya, dikali konsentrasi garam, ya, baru ini diakarkan. Ya, dengan seperti ini Indah tahu nggak yang kita nggak punya data yang mana? Kita nggak punya data itu adalah KA. Ya, di sini tidak disebutkan. Maka ini yang kita cari. Tapi mencarinya itu bukan dari sini. Kenapa? Karena nilai OH-nya kita belum punya nih. Ya. Kita punya data alfa, yang mana data alfa ini adalah KH per garam. Ya. KH-nya itu per garam. Nah, dengan melihat seperti ini, berarti KH itu menggantikan ini, menggantikan dari sini. Ya. Nah, ini yang dicari ke bawah. Sebenarnya gara-gara di sini jadi bisa ketahuan. Nah, setelah ini tahu, dia nanya nih, NH4CN, pH-nya berapa nanti? Ya. Nah, NH4CN ini ada data asam lemah dengan basa lemah. Basa lemah NH4OH, asam lemahnya HCN. Yang sudah diketahui Kb, konstanta basa. Konstanta asamnya mana nih? Kb ini buat konstanta
basanya NH4OH, Ka-nya HCN mana nih? Nggak punya, tapi dari sini kan kita nyari Ka. Ya, dari sini nih kita dapat. Jadi punya data pertama, nyari Ka-nya itu buat ke soal yang kedua selanjutnya di sini. Ya. Jadi kok bisa tahu nyari Ka? Ya, kalau di sini kita punya basa kuat dengan asam lemah, harusnya asam lemahnya ini ada Ka-nya. Kok nggak ada? Berarti itu yang dicari. Jadi kayak ngulik dari persamaannya sebenarnya. Ya, nangkep nggak Indah? Enggak. Jadi gini nih ya. Kalau kita mau hitung sesuatu garam, ini adalah garam NaCN yang terdiri dari NaOH sama HCN. NaOH itu basa kuat ya, Indah. HCN itu asam lemah. Yang seharusnya data yang kita tahu adalah KW udah data umum. Ka harus kita punya. Garam, konsentrasi garam sudah punya, harusnya punya. Dari soal yang kita punya di sini, ya, yang dari soal di sini kita itu baru punya data, alfa, konsentrasi garam, baru punya 2 data ini. Ya, kita baru punya data ini. Secara perhitungan, kalau kita mau cari data itu, yang kita harus punya adalah KW, Ka, konsentrasi garam, dapatlah OH-. Tapi ternyata dari data yang kita punya di NaCN, Ka-nya nggak punya. Berarti ini yang kita cari, Indah. Ya, dari persamaan ini aja yang kita tahu nih ya. Ini yang kita cari. Kan di sini ada basa kuat, ada asam lemah. Kalau basa kuat kan nggak butuh data ya. Nah, kalau lemah kan harus punya konstanta. Konstantanya apa? Asam apa basa? Terserah. Kita lihat, HCN apa? Oh, asam lemah. Berarti harus punya Ka nih, konstanta asam. Karena di soal tidak diberikan. Itu yang ditangkap, yang pertama, poin pertama. Nah, karena Ka tidak punya, adanya alfa. Oh, alfa itu ada rumusnya ini. Ya. Yang nanti itu adalah KW per KB dibagi garam, karena nanti endingnya dapatlah Ka. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya karena rumus ini Sinda pertama itu, kalau kita mau ngitung hidrolisis itu pasti OH- kalau nggak H+, ya, untuk mencari pH OH atau pH. Ketika kita udah punya data ini, lihat siapa yang kuat, siapa yang lemah. Ketika kita tahu siapa yang lemah, harus punya konstantanya, konstanta asam atau konstanta basa. Nah, itu yang kita kejar. Nah, sama ketika persoalnya NH4CN. NH4OH itu basa lemah, HCN adalah asam lemah yang harus di sini punya KB dan Ka. KB-nya dikasih tahu dah dari soal. Ka-nya nggak punya. Oh, Ka-nya yang dikejar. Karena ini hidrolisis total dari asam lemah tambah basa lemah. Kalau hidrolisis total itu rumusnya ini, KW dibagi Ka KB kalikan siapa? Kalau ini H+, maka di sininya Ka. Ya, kalau di sininya OH-, maka sininya KB. Dari mana kita cari H+ atau OH-? Lihat ini. Ka versuskan dengan KB. Siapa yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah Ka. Oh, yang dicari H+. Ya, seperti itu. Karena di sini sudah diterangkan di materinya. Ya, tadi ya. Kan kalau hidrolisisnya parsial enak, siapa yang lemah itulah yang menjadi siapa yang kuat itulah menjadi patokan mencari H+ atau OH-. Tapi kalau hidrolisis total, lihatnya dari sini, nilai pH bergantung dari Ka dan Kb.
Kalau Ka lebih besar dari Kb, pH-nya 7. Berarti secara nggak langsung kalau hidrolisis total harus punya data Kb dan Ka. Tapi soal memberikan hanyalah data Kb. Kb-nya NH4OH. KaHCN dari mana? Oh, ternyata di sini. Ya, bolak-balik sebenarnya, bolak-balik. Nah, di situ yang diminta Indah menganalisis, memahami persoalan ini mau kemana. Ini mah hidrolisis parsial, Indah. Ya, ini nih hidrolisis parsial. Ini hidrolisis total. Kalau hidrolisis total harus punya data kedua ini. Kalau parsial, siapa yang lemah, cari konstantanya. Nah, kurang lebih begitu pemahamannya. Bawahin, Mbak. Lah, kok ini nyari Kb nih, Sek? Iya, karena turunan dari sini loh. Kan ini Ka kan, Ka itu didapat dari Kw per Kb, Ndah. Tapi pada akhirnya yang dicari adalah Kb, bukan Ka. Karena gimana ya, saya bilang gini ya, ini kan hidrolisis ya, hidrolisis yang pada akhirnya yang dicari adalah Ka ya. Ka itu didapat dari mana? Kw per Kb. Terus habis sudah tahu KAKB nih, baru bisa terus dipakai ke sini, ke soal yang dimau. Soal yang mau itu dia hidrolisis total ya. NH4CN itu adalah hidrolisis total. Dapat nih Ka dan Kb nya. Ka Kb nya itu dicek dulu siapa yang paling besar, Ka nya kah, Kb nya kah. Ternyata yang besar itu adalah Ka nya. Kalau Ka nya yang besar, maka yang dicari adalah H+. Ya. Kalau yang ini kan lebih besar nih, Ka lebih besar dari Kb, maka pH-nya adalah kurang dari 7. Ketika ini sudah tahu, berarti yang dicari adalah H+.
rumus untuk hidrolisis total yang ini ya, kondisi yang H plusnya. Jadi peran Ka yang kita cari itu buat dipakai di NH4CN. Turunin, Mbak. Oke. Lah alfanya, Mbak. Belum Ganti dicari. soal cukup. Alfanya tinggal pakai ini. Karena ini hidrolisis total ya, aku nggak ngapalin alfanya. Ini alfanya nih, tar. Ini hidrolisisnya apa dulu? Oh ya tuh. Nih, alfanya begini cara rumusnya. Dan alfa didapat KH akar 1 tambah akar KH. Nah, tadi kan sudah tahu ya KA-nya lebih besar dari KB. Berarti nanti yang dipakai itu pada akhirnya adalah KA-nya saja. Ya. Berarti alfa ini KH doang ya? Oh ini KH-nya ya. KW ribet amat nih dah. KA kali KB dibagi 1 tambah KW per KA kali KB. Alfa berarti 10 pangkat min 14 dibagi sini aja ya. KA nya tadi 2,5 ya, kali 10 pak min 3 bukan sih, 2,5 10 pak min 4 ya. KB nya 10 pak min 5 dikali 1/4 kan ya, 1 ditambah ini akar ya berarti ya. Nah, kita kecilin dulu. Pakainya ke bawah. Ini berarti 10 pak min 14 dibagi 2,5 kali 10 pak min 4 kali 10 pak min 5. Oke, sini ya. Ini 10 pak min 14 kurang 4, 10 kurang ini min 5 jadinya ya. Jadi 1/2,5 kali 10 pak min 5. Ini masih posisi akar. Kita buat aja nih 100 dibagi 25. Ini berarti 10 pangkat min 2, ini 10 pak min 1 kali 10 pak min 5. Ya.
kita hanya mengubah 100 kali 10 power min 2 itu 1, 2,5 kali 10 power min 1 2,5. Balik lagi ya berarti ya. Ya akar dikalikan 1 per 1 ditambah, ini kan hasilnya sama ya, kayak gini juga kan ya. Berarti 100 per 25, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 5. Ini akar. 100 bagi 25 adalah 4, min 2, min 7 kurang 1. Min 7 tambah 1, 10 pangkat min 6. Ini akar dikali 1 per 1 ditambah 4 kali 10 pangkat min 6 akar. Ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 1 dibagi 1 tambah 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau ditambahin, aduh, kita manipulasi dulu ya yang bawahnya. Ini jadinya enggak usah lah, 1 ditambah 0,002 ya kurang lebihnya ya. Berarti 1 dibagi 1,002. Terus berarti ini 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,002. Berapa tuh? Pakai hitungan biasa aja ya. 0,002 dibagi 1,002. Ya hasilnya mendekati dengan angka yang sana ya, 0,00199 ya, mendekati 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Nih jawabannya alfanya. Sini. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke.
ada reaksi, ada NH4OH yaitu 50 mili 0,1 molar. Ada HCl 0,5 molar 100 ml. NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Nanti hasilnya adalah NH4Cl plus H2O. Ya. Oke, dia dapat pH-nya 3,3 min log ini. Itu tuh apa namanya, ini kan direaksikan dulu ya, ini jadi 5 milimol, ini juga 5 milimol. Ada awal reaksi setimbang, ini 5 ini kosong. Yang bereaksi itu tidak masalah mau siapa reaktan pembatas karena keduanya habis ya, sudah stoichiometri. Jadi 5 dan 5 habis 5 dan ini 5. Nah, inilah posisi garam. Karena yang kuat adalah HCl, maka yang dicari adalah H+. Berarti H+ itu adalah KW dibagi KB. Karena nanti yang dicari Ka, dikalikan garam, baru kita akarkan. Tapi di sini dia sudah kasih tahu bahwa pH dia itu adalah 3 min log 2, yang secara nggak langsung H+-nya adalah 2 kali 10⁻³ maka ini adalah 2 kali 10⁻³. KW-nya 10⁻14, KB-nya nggak punya, garamnya adalah 5 milimol, volumenya 150. Kita hilangkan akarnya dengan cara ini dikuadratkan ya, berarti 4 kali 10⁻6 10⁻14 KB. Ini kan jadinya 1/30 ya. Oke, maka mencari KB-nya adalah 10⁻14 dibagi 4 kali 10⁻6 kalikan 30. Berarti KB-nya adalah ini berarti 1/4 kali 3 ya, 10⁻6 ini ada 10 ya, jadi 10/1, jadi min 6 ditambah 1 adalah min 5 ke atas jadi plus, jadi 10⁻14 ini adalah 10⁻6, ini 10⁻1, yang hasilnya nanti ini bukan pangkat 10/1 saja, min 5, jadi sisanya 10⁻9 ya. Berarti ini 10⁻9. 1/12 tuh berapa ya, kita bisa pakai manfaatkan kalkulator aja ya. 1/12 itu adalah 0,0833 kali 10⁻9, yang alias ini berarti 8,33 kali 10⁻11 ya. Dapat nih KB-nya ya, bukan KA-nya ya. Kalau KA-nya nanti diselesaikan dulu di sininya ya. Oke, kita lihat dulu ya, ada salah hitung nggak ini. Oke, nggak ada. Dia minta pH larutan ini ya, NH4OH SO4. Oke, NH4 2 kali SO4 itu terdiri dari NH4OH ditambah H2SO4 ya, ini kali 2
Oke, ini sudah. Posisinya ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat ya. Berarti ini yang dicari adalah H+, KW dibagi KB ya, karena yang dicarikan Ka ya, kalikan konsentrasi garam, kita akarkan. H+ berarti KW mu min 14, ini adalah 8,33 kali 10⁻11. Garamnya dia sudah kasih tahu nih 0,1 molar. Ini kita akarkan. Berarti H+ adalah 1/8,33 kalikan ini 10⁻⁻14 ya. 10⁻⁻1 bawahnya ada 10⁻⁻11. Ini min 15 ditambah 11 ya, berarti 10⁻⁴. Oke, ini kita akarkan. Plus adalah ya, saya pakai bantuan kalkulator ya, karena bilangannya pecahan ya. 1 dibagi 8,33 dikali, oke, terus saya akarkan, dapatlah di sini 3,464 kali 10⁻⁻3 ya, hasil setelah diakar ya enggak, maka pH nya adalah 3 min log 3,464. Nah ini dia. Oke, lihat dulu di atas ya.
itu kok bisa jadi 10 pangkat min 11. 10 pangkat min 11. Oke. Ini 10 pangkat min 14. Ya. 10 pangkat min 6 kalau naik ke atas kan jadi 6 ya. 30 ini diambil angka 10-nya Ninda. Jadi 10 pangkat 1. Kalau di bawah, jadi kalau ke atas 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya 10 pangkat min 9. Terus itu kok bisa jadi min 11? Yang bawah min 11. Ya. Karena 1 bagi 12 itu segini. Ini kan sebenarnya 8,33 kali 10 pangkat min 2 toh. Min 2 ketemu dengan min 9. Jadinya min 11. Ya. Oke, nangkep ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Itu kok bisa itu kok bisa berubah? Yang mana? NH4 Oh, H. 2 4. Oh, ini belum ditambah H2O ini. Karena NH4 di Kok sini bisa gitu? dikali 2, maka sini pasti ada angka 2-nya. Tadi kayaknya di awal beda lagi. Di awal itu bukan NH4SO4, lihat nih soalnya. Pertama itu NH4OH ketemu HCl. Ya, dengan harapan kita dapat nilai KB-nya. Nah, setelah dapat nilai KB-nya, kita disuruh menghitung pH NH4 2 kali SO4. Jadi ada 2 garam hidrolisis di sana. Garam hidrolisis pertama adalah NH4Cl. Dapat nih dari NH4Cl itu adalah KB. Yang selanjutnya mau kita pakai buat ngitung hidrolisis NH4 2 kali SO4. Aduh. Beres? Itu kok Mbak Desi nulis plus H2O. Oh, ini kan kalau ini direaksikan nanti NH4 2 kali SO4 ada H2O nya di belakang dah.
ya, ada H2O-nya. Kan kalau direaksikan sebenarnya ini, cuman kan kalau di soal hanya bilang NH4 2 kali SO4. Nah, itu tuh terdiri dari sini. Ini hanya menceritakan keindah. Jadi walaupun yang diketahui hanya garam, kita harus tahu reaksi pembentukannya. Walaupun reaksi pembentukan itu sebenarnya nggak dibutuhkan sebenarnya. Nggak penting lah kalau bahasanya mungkin di soal ini. Cuman setiap belajar kimia sebaiknya reaksi-reaksi itu ditulis biar nginget kembali gitu. Iya. Biar inget mana asam lemah, basa kuat. Nah itu bisa inget itu sebenarnya karena berulang-ulang sih sebenarnya, bukan karena menghafal. Kalau hari menghafal teh ya lupa lagi maksudnya. Oke, sip. Ada lagi?